di sini akibat oknum-oknum itu kita yang kena imbasnya. Kita yang kena imbasnya di sini. Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah teman-teman harus memahami dulu. Kenapa ya ada orang yang trauma MLM? Kenapa ya? Ini kan bisnis benar dibayar, tapi kenapa banyak orang juga yang nggak percaya? Nah, itu ya yang harus Anda pahami. Karena kita juga di sini bukan orang yang belegu, betul ya? Jalanin bisnis nggak dibayar ngapain? Benar ya? Mendingan kita yang pugu-pugu aja ya. Nah, maka di sini yang ingin saya tekankan adalah apa yang mengakibatkan orang gagal di MLM di luar sana? Yang pertama, pemilik tidak jelas. Nah, Anda harus tahu dulu, owner tidak jelas. Rata-rata MLM di luar sana tidak mau menyebutkan ownernya. Rata-rata. Dan banyak juga yang berkata bahwa dirinya MLM tapi tidak ada produk. Nah, ini hati-hati. Karena tidak mungkin kita dagang kalau tidak ada produk. Nah, dari jenis perdagangan, bisnis itu ada dua. Bisnis produk dan bisnis jasa. Seperti di Grab, dia nggak punya produk, tapi dia punya jasa. Nah, kalau misalkan dua ini tidak ada, ya dia bisnis apa? Nah, ini Anda harus cerdas. Investasi, Pak. Ya investasi apa? Emas. Ya emasnya gimana? Ada nggak? Terus gue jaminannya apa? Nah, Anda harus cerdas di sini. Nah, kebanyakan orang yang ketipu di situ. Dia berkata kalau lu sodorin duit segini lu dapat sekian. Pokoknya lu gabungin orang ini tanpa produk misalkan, nanti lu dapat sekian. Nah, itu yang namanya arisan berantai. Hati-hati. Arisan berantai apa? Uang pendaftaran yang diputar-putar oleh perusahaan. Kalau misalkan salah perhitungan, maka di situ akan terjadinya violate di dalam perusahaan tersebut. Sehingga banyak yang tertipu seperti kemarin. Ada bukan Alibaba ya, apa ya? Alimama ya? Alimama. Benar ada itu. Banyak yang ketipu, teman saya juga beleguk sama. Ada yang udah store 50 juta lu. Iya, baru kata saya. Kenapa ini? Lu dapetin apa? Gak dapet apa-apa, cuma dapat website kata dia. Ya terus websitenya untuk apa? Nggak tahu saya juga. Sehingga dia langsung ngejudge. Wah, MLM semuanya sama. Cowok semuanya sama. Sekarang saya mau nanya. Dek, siapa namanya Dek? Nia. Nia pernah punya mantan nggak? Pernah sakit hati nggak sih? Pernah ya? Sakit hati banget ya? Sakit tapi nggak berdarah gitu ya? Pernah ya? Pernah ya? Oke. Anggap misalkan itu namanya Joko, anggap. Lagi sakit hati ke Joko. Kamu pasti berkata, kenapa cowok seperti itu? Betul ya? Tapi pertanyaannya, kamu beralih ke cewek nggak? Enggak. Enggak ya? Pasti cari cowok yang jauh lebih baik. Saya nanya lagi ke cowok. Wah, ini ente son. Siapa namanya? Udah, ini aja nih, dua yang sebelahnya. Ini kelihatan puncak boy banget. Irfan, oke. Irfan pernah nggak? Tapi pernah lah, saya yakin. Seganteng-gantengnya orang pasti pernah sakit hati. Boleh ditutup nggak? Takut ada MLM lain? Ini ada sakit hati MLM lain ya. Irfan pernah ya punya mantan ya, sakit hati pernah ya? Pernah tapi nggak banyak. Banyaknya nggak sakit hati Irfan. Kelihatan dari mukanya ya. Nah, Pan, pernah ya? Nah, tentu pas lagi Irfan lagi sakit hati itu lagi galau, betul ya? Irfan lari ke cowok nggak sih? Enggak lah. Jangan gitu. Ya ya. Nah, seperti itu seharusnya. Tapi kenapa banyak orang yang trauma dengan MLM, tapi dia malah ngejudge bahwa MLM itu semuanya sama. Nah, ini harus paham. MLM itu bukan perusahaan, tapi sistem pemasaran. Ini saya katakan. Jadi cara masarin, pada ujungnya kita dagang. Kita dibayar ketika ada yang gabung. Betul ya? Yang gabung harus beli obat dulu nggak? Harus beli propolis dulu nggak? Artinya kita kan pedagang. Benar nggak sih? Nah, kita cuma bisa ngebalut itu seakan-akan kita nggak dagang. Hebat kita tuh itu. Nah, orang yang belum nyampe otaknya ke sana,
dia nyangka ini bisnis bohong. Padahal kita itu kalau dibayar ketika kita punya omset. Betul ya? Nah, ini Anda harus paham. Nah, maka di sini banyak sekali perusahaan money game. Nah, money game yang saya katakan yang tidak ada produk itu berkata bahwa diri dia MLM. Jadi dikambing hitamkan MLM tersebut. Nah, sehingga banyak orang yang trauma itu. Ya. Nah, jadi banyak yang nyalahin, menyamaratakan semuanya. Jadi itu ulah Yang kedua, Pak, ada juga Pak MLM yang ada produk, tapi banyak juga membernya yang gagal. Nah, tentu kegagalan itu ada sebab. Anda harus tahu. Sekarang kita, kata dasar kita adalah kita pembisnis. Bisnis. Di dalam bisnis di luaran sana, di MLM luaran sana, bukan Melia Sehat Sejahtera, dia itu ada target. Sekarang gue nanya, kenapa bisnis ada target? Setahu saya, target itu sales. Berarti kan dia bukan pure bisnis. Nah, kita harus paham lagi sekarang. Kalau MLM ada target, berarti MLM itu bukan pure bisnis. Segala sesuatu yang ada target berarti menguntungkan ownernya pasti. Karena apa? Ketika kita tidak tercapai target tersebut, maka ownernya yang diuntungkan. Hak kita yang belum tercapai akan hangus dan lari kepada perut owner. Nah, ini harus paham. Jadi jangan mau diiming-iming dengan yang namanya reward. Nah, nanti kamu 2000 kiri 2000 kanan dapat Pajero. Pada dati jero. Lalu nanti kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, misalkan ke Paris, ke mana, ke Amerika. Pokoknya diiming-iming lah Anda. Tapi dalam iming-iming itu ada syarat ketentuan berlaku, bintang dalam kurung. Nah, kalau ada bintang dalam kurung, Anda dapat hadiah, ada bintang dalam kurung. Ini ada syarat ketentuan berlaku. Harus tahu dulu juga ini. Ini pengetahuan lagi ya. Nah, ada syaratnya. Anda bisa mendapatkan Pajero apabila Anda menciptakan omset 2000 kiri, 2000 kanan. Ini ada yang MLM sebelah. Betul? Nah, di dalam reward pasti ada batas periode. Nah, pasti. Batas periode. Sekarang bulan apa? November 2020. Sampai 6 bulan kemudian. Berapa berarti? Anggap Juni lah ya. Juni. Anggap Juni aja. 2021. Anda berjuang, wah dapat Pajero, wah semangat ah, prospek sana sini, prospek sana sini, tawarin penghemat. Tawarin prospek ya kan, Parto, Narji temennya itu ya. Parto, Narji, satu lagi siapa? Kan? Parto, Narji ada, jadi ada klub lawak. Temennya Parto siapa? Nah itu ya. Temennya Parto ini perusahaannya ya. Penghemat itu ya. Go mau riba. Berbalut dengan agama. Betul ya, banyak yang udah bingung produknya nggak laku jadi jualan agama, banyak yang kayak gitu. Jadi hati-hati. Nah di sini kita semangat. Pengen dapat Pajero. Nah, tapi di titik misalkan di bulan Mei atau bulan Juni ini misalkan pembagian hadiah 21 Juni misalkan. Nah, di tanggal 19 Juninya Anda cuma menciptakan 1.500 di kiri, 3.000 di kanan pincang. Udah masuk syarat belum? Besoknya pembagian hadiah, jeng. Dapat nggak dia? Nggak. Oleh teteh? Pentilnya dapat nggak? Nggak. Pentilnya aja dapat. Bayangin, ini Anda udah menciptakan 1.500 di kiri, 3.000 di kanan. Ini akan hangus tiba-tiba karena apa? Batas periodenya habis.
habis sudah, nggak dapat pajak. Langsung dimotivasi, pasti motivasi apa ya? Nggak apa-apa. Next hire kamu pasti bisa. Masih kayak gitu. Nah, sini apply-nya senang apply-nya. Wah. Totalin poin Anda di sini. Dia udah dapat berapa? Ini 1.500, ini 3.000. Berarti dia dapat berapa? 3.500. Di sini dapat lagi misalkan ada senasib kayak Anda 5.000. Apply dapat pajak. Makanya saya suka kaget. Ini ada leader di penghemat itu udah beli Pajero 7, dapat harga Pajero 7. Iya. Lo nggak jadi sampai parah. Nah, di sini kan titik ketidakadilan. Sehingga banyak yang kecewa dan menyamaratakan MLM. Nah, ini sama orang-orang seperti ini. Ya, jadi Anda harus paham. Kalau ada reward, kalau ada level. Nih, saya kasih tahu. Boleh minjem? MLM ada level? Nggak ada. Ada lagi nggak? Nih, level. Melia tidak ada level. Junior leader komite nasional, senior leader komite nasional itu bukan level, tapi langsung dilantik oleh Pak Nababan. Akibat dia melihat dari bonusnya. Nanti saya cerita kenapa saya dilantik kayak gimana juga, nanti saya cerita. Kalau MLM ada level, sudah bisa dipastikan orang yang gabung duluan diuntungkan, pasti. Bedanya apa, Pak? Bonusnya yang beda. Contoh gini, saya di sini udah 8 tahun di Melia. Siapa yang di sini udah dapat bonus baru 2 bulan atau 3 bulan? Udah ya, udah dapat bonus ya. Siapa namanya? Sandi. Santi ya. Nah, Santi udah dapat bonus ya, udah ya. Nah, saya 8 bulan udah 8 tahun di sini Santi. 2 kiri 2 kanan saya berapa? Bonus sponsor saya kalau saya sponsorin 1 paket berapa? 175. Santi berapa? Sama. 5 paket Santi nggak sponsorin, 7 paket Santi nggak sponsorin dapat berapa? 1.225.000. Saya dapat berapa? Sama? Walaupun saya udah 8 tahun, nggak ada bedanya di sini. Nah, ini the real business gitu. Nggak bisa, ini Pak Putra udah senior, harus menghargai. Biarin 1 paketnya bukan 175, 500.000. Ya nggak bisa. Tetap kontrak perusahaan Pak Nababan ini memberi, mau lu lama mau lu baru tetap sekian. Maka di sini kita semuanya bisa kaya raya semuanya. Nggak lihat upline downline di sini. Kalau di sana beda. Yang tadi yang saya katakan, ada misalkan bintang 1, bintang 2, Trilion Diamond, Sunlight Mama Lemon. Itu beda-beda bonusnya. Beda-beda bonusnya. Misalkan bintang 5. Misalkan kita nggak sponsorin orang itu dapat, misalkan ya, saya nggak sponsorin orang 175 karena Santi udah bintang 5, dia dapat hak spesial, hak istimewa, sponsorin orang jadi 1 juta langsung. Nah, kalau di sana kayak gitu, yang ada level, sehingga kita akan susah bersaing dengan orang yang jauh lebih dulu bergabung. Gitu, ya. Kalau ada level. Dan kalau ada level juga ada biasanya mengenal sistem belanja bulanan. Kalau misalkan di bulan ini Anda nggak nyiptain omset, Anda jadi misalkan dikasih waktu 6 bulan atau 8 bulan pemutihan disebutnya. Anda udah tidak menjadi member perusahaan tersebut. Bayangkan, ada pemutihan di sana tuh. Bukan keputihan ya. Pemutihan. Ya, paham ya? Di sana kayak gitu. Sehingga banyak yang lagi bilang MLM semua sama. Ya maksudnya gitu. Sedangkan di Melia tidak seperti itu, betul ya? Kalau ada yang, saya yakin di ruangan ini ada yang 1 bulan belum dapat bonus tapi tetap jadi member. Betul ya? Mau ada 1 tahun ninggalin Melia dulu terus balik lagi tetap jadi member. Pokoknya selama Melia
masih ada, Anda tetap menjadi member media sehat. Iya, di mana letak kelemahan kita? Ulala. Owner jelas. Ownernya nggak benar, kita demo ke Senayan. Jelas rumah Panababan rumah rakyat, betul ya? Udah tahu tempatnya di mana, rumahnya di Jati Beninga, udah tahu semua. Tapi sampai saat ini tidak ada satu perak pun tidak dibayarkan. Semuanya dibayarkan sama Media Sehat Sejahtera. Sekarang saya nanya di sini. Siapa yang tadi udah dapat bonus di sini, angkat tangan? Angkat tangan tadi ya, udah ya. Pertanyaannya, udah ke kantor pusat belum? Kurang ajar. Udah nerima duitnya belum ke kantornya. Ngeri nggak? Media mah nggak mikirin itu. Kalau di orang sana baper-baperan di orang sana. Kamu ini, wah susah. Jadi banyak orang yang trauma Paham sampai sini? Paham. Lalu lagi apa yang berbedanya? Karena Panababan ini menciptakan Melia ketika dia berpikir bahwa Melia ini bagus, tapi kenapa ya banyak orang yang trauma? Nah, dia kaji langsung. Nah, makanya keluar marketing plan di sini. Biasanya banyak orang yang trauma CNI, MW, betul ya? Betul. Nah, kalau misalkan Anda minta izin orang tua, nggak usah, MLM sama. Nah, pasti orang tua Anda CNI rata-rata. Jadi sebenarnya kado ini ya sebenarnya. Makasih. Nah, sebenarnya berarti bukan negatif orang tua Anda. Betul ya? Cuma nggak mau ngedengerin doang. Betul kan? Nah, sama orang tua saya juga kayak gitu. Pas saya ngomong MLM, nggak usah Nino. Nanti kamu jualan kopi ginseng. Beda bu, propolis sama pokoknya. Pasti kayak gitu. Jadi sebenarnya ya wajar kayak gitu. Anda sabar-sabar aja dulu, senyum-senyum aja dulu. Jangan debat dulu, tenang. Karena hatinya lagi nggak mau ngedengerin. Nah, gimana caranya mau biar beliau mau ngedengerin? Buktikan dengan bonus. Udah dapat bonus, lihat di kulkas yang kosong yang mana. Telur, minyak, gak ada ini, Anda beli. Mah nih, dari mana? Itu uang dari mana? Dari Melia. Nah, bilang, ini dapat hasilnya mah. Beda mah. Emang kayak gimana? Nah, pasti nanya. Jelasin orang tua Anda. Betul? Makanya saya udah gak aneh. Banyak orang yang gak diizinin orang tua. Ya iya. Rata-rata orang tua itu ngejudge MLM itu semua sama, padahal Melia berbeda. Kalau sama saya juga nggak akan gabung, ngapain? Capek, betul ya? Betul. Makanya Panababan ini melihat dan mengkaji. Kenapa ya banyak orang yang trauma MLM? Padahal di luar negeri itu rata-rata MLM semua. Dan rata-rata masyarakatnya, kalau di Amerika kayak itu rata-rata satu rumah itu punya satu MLM, rata-rata kayak gitu. Karena ngebantu apa? Tambahan penghasilan untuk keluarga itu. Nah, makanya Panababan mengkaji di sini. Dia, pembayarannya terlalu lama. Ya udah, saya 1 hari lah. Hari ini menciptakan omset, besok langsung bayar. Sudah, jangan sampai menunda hak orang. Kalau bisa sebelum keringatnya kering, kita harus bayar hak orang tersebut. Nah, di situ keluarlah 1 hari kerja. Nah, banyak juga yang ngejiplak. Banyak zaman sekarang. Yang kedua, di situ ada target. Ya udah, gua mah nggak usah ada target. Pokoknya setiap ada omset dibayar. Makanya tidak ada tutup di sana ada reward, banyak orang yang kecewa. Ya udah, gue bayarnya cash aja lah, terserah dia mau beli apapun. Nah, kayak gitu Panababan. Di sana ada belanja bulanan. Ya udah, gua mah ganti, nggak usah ada belanja bulanan. Nanti aja belanja bulannya. Nah, yang penting member terima dulu bonus, nanti dipotong auto maintenance. Nah, itu gitu. Kita itu ada belanja bulanan. Cuma kita dapat bonus dulu. Kalau di orang sana apa coba? Keluarin dulu kita duit, baru kita dapat bonus. Kalau di sini kita enggak. Kita dulu yang dapat bonus. Bayangkan dahsyat nggak Panababan? Mikirin sampai kayak gitu. Makanya Melia itu omsetnya pasti. Omsetnya dari mana aja nih? Pengetahuan lagi biar buat Anda. Omsetnya itu dari membernya. Kurang jelas ya. Dari membernya.
Dari member baru. Jadi omsetnya ada dua, Melia itu. Dari membernya. Sekarang anggap ada 8 juta member misalkan yang aktif, yang hari ini dapat bonus. Berarti kan Anda dapat bonus ada potongan auto maintenance, betul ya? Betul? Itu keuntungan untuk perusahaan nggak? Keuntungan. Makanya perusahaan kita kuat gitu. Jadi kita balikin. Bukan belanja bulanan dulu dapat bonus. Dapat bonus dulu baru nanti dipotong ya. Nah kayak gitu. Tapi ada batasnya 1 juta dalam 1 bulan. Jadi omsetnya dari mana-mana Melia. Dari membernya ongkoh, dari member yang baru gabung ongkoh. Double kill. Nah itu. Dahsyat nggak? Ini dahsyatnya Panababa. Jadi lalu apalagi ngajak orang ini, ya udah kita kerja cerdas saja, binary lah. Sehingga perusahaan Melia Sejahtera ini kuat sampai 17 tahun. Dahsyat? Ya, makin cinta ya? Makin cinta. Makanya orang yang nolak itu belenggu ya. Kita juga bukan orang bodoh ya. Makanya ini kita sadarin dia. Kita luruskan pemikiran salah dia. Siap? Itulah tugas member. Tugas member adalah meluruskan orang-orang negatif. Ya. Jadi kalau ada mikir dia negatif, emang tugas lo ngelurusin. Tapi di artikel Pak, banyak di Facebook Pak, menjelek-jelekin, itu namanya persaingan bisnis. Ini saya kasih tahu. Nih orang-orang yang ini, kita ini MLM nomor 1 loh di Asia. Berarti kalau nomor 1, musuhnya nomor yang mana? Nomor yang lain. Oh, nomor 1 itu musuhnya nomor yang lain, makanya langsung ada yang gua bohong itu lah. Itu persaingan bisnis. Yang kedua ada bilang aku pernah jadi member. Ini ada yang nanti ada oknum juga pura-pura udah pernah gabung Melia. Orang geus pernah beli mobil orangnya geus ini, tapi orang ini geus sekarang logika sekarang mikir logika aja. Kalau emang dia berhenti pasti dia nggak ada bonus. Nggak mungkin dia berhenti dia ada bonus, nggak mungkin, percaya ke saya. Bayangin 2 juta per hari, saya ini udah 2 juta misalkan, saya anggaplah rata-rata akumulasi penghasilan saya 50 juta di Melia. Disuruh ditodong, berhenti sama orang, berhenti dari Melia, nggak mau saya. Coba, orang goblok yang bilang 2 juta per hari, dia berhenti, goblok udah. Jangan kasut-kasut sama orang yang seperti itu, logika ya, Anda aja gini. Anda punya 3 juta per hari, anggap punya penghasilan Anda 60 juta di Melia. Disuruh berhenti, mau nggak? Ini seakan-akan, udah ini pernah sukses, saya pernah sukses. Ya namanya bisnis naik turun ya wajar. Dia turun pasti ada sebabnya. Betul ya? Entah dia kejujurannya dia nggak punya, ya entah dianya nggak bisa ngelola membernya, betul? Atau ini ya udah usah dengerin yang kayak orang gagal. Kalau Anda dengerin orang gagal akan ke bawah kenapa dia langsung jadi oknum? Karena dia nggak suka teman-temannya jadi sukses. Iya, nggak suka. Banyak teman saya juga yang barengan sama saya kayak gitu. Lihat kehidupan orang ngenahin pisang. Ganti mobil, bentar lagi juga Januari mau beli mobil lagi. Sehingga banyak orang yang jadi iri, dengki, sirik tak mampu, ya. Tidak mampu. Di bawah tidak mau, di atas tidak mampu. Nah itu gentayangan. Sehingga jadi ini haters sih. Ya bodo amat. Betul? Kehidupannya jauh lebih Nah, jadi Anda harus tahu, siap? Karena oknum itu ada di mana-mana. Tapi Pak, menurut Mbah Google, Pak, saya nge-searching Pak, Melia Sejahtera ini bla 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 bla. Kalau saya udah nggak baca kayak gitu, karena saya nggak percaya dengan yang namanya internet. Sekarang ini saya searching, Islam itu teroris, keluar. Islam itu radikal, teroris, pokoknya gini.
Saya ketik Islam itu indah, keluar juga. Terus orang perlu percaya mana? Nah, jadi kita percaya kepada diri kita sendiri. Gak usah percaya internet. Betul? Karena perbedaan pendapat itu ada. Dan saya yakin orang yang bikin artikel itu adalah selesai. Sekarang ini logika aja. Ini udah 17 tahun. Presiden ngedukung ini, Gubernur Ridwan Kamil ngedukung ini, kemarin Menteri Perdagangan kita semua ngedukung ini. Ada orang gak jelas, nganggur, status kontrak di KHT, ngomong di sisi ini gak jelas. Aina kieu, Gubernur wae ngomongnya jelas. Iya karyawan kontrak ngomong gak jelas. Ngomong jelas sama. Logika sekarang nanti. Betul? Sekarang gini, Gubernur Ridwan Kamil itu nggak mungkin dia memberikan statement yang salah. Bahaya. Seorang pemimpin memberikan statement yang salah itu bahaya nggak? Bahaya. Bisa diserang nanti dia pas ketika dia mau maju mungkin jadi presiden, betul? Bahan itu. Nah, sekarang ada orang yang hidupnya nggak jelas, ngomong seakan dia ahli ekonomi gitu. Kurang apal eta. Kio. Kurang nyaho eta. Kio. Ya, ngomong sama orang goblok ya ke bawah goblok. Susah. Betul? Jadi kita harus punya pendiri. Nah, kita praktik aja dulu ya kayak gitu. Udah tahu ngomong. Dah. Makan. Ajak makan. Mana pernah ada ngikut Melia? Pernah orang. Dua kiri dua kanan sabaraha? 4. Mana yang maha bonusnya? Terus ngomong gitu jelas. Kumaha gimana? Ya orang bonus sponsor naon? Sponsor. Karis we. Esperiano. Dari sana jawabnya sono. Nah, itu orang-orang yang kayak gitu. Jadi nggak usah dicatat. Paham? Dan saya yakin orang kayak gitu yang tidak mau mendengarkan informasi, hidupnya orang yang paling ngerugi dan dia nggak akan pernah sukses. Yakin saya. Karena orang sukses itu orang yang menerima pendapat orang lain. Mau ngedengerin orang sukses. Benar. Kayak gini aja, saya waktu itu minjem modal ke ke saudara saya pas ketika pertama kali dijelasin. Minjem modal ke om saya waktu itu. Oh mau minjem dong untuk bisnis, lu ngapain bisnis? Emang om saya itu hidupnya sederhana lah, rumah kontrak dan lain-lain, motor Supra X. Ingat saya waktu itu 2011. Ngapain udah kamu sekolah yang bener, kerja aja udah nanti om yang masukin. Udah. Saya lari lagi ke tante saya yang sukses, yang rumahnya di Singgasana Pradana ini. Punya rumah, punya mobil. Tante mau minjem uang buat bisnis. Mau bisnis apa nih? Nah beda jawabannya. Iya ini gini-gini. Oh gitu. Kamu yakin? Yakin. Kapan mau balikin ke tante? Sekian. Ya udah nih tante pinjam. Beda ya. Orang kaya sama orang orang sukses sama orang nggak sukses. Karena apa? Otak dia belum nyampe. Makanya kalau melihat setangkai mawar itu, jangan dilihat dari durinya, tapi lihat dari kelopaknya. Begitupun mengambil sebuah peluang bisnis ini, jadi OPP benar. Jangan lihat modalnya, tapi lihat apa yang Anda dapatkan, betul ya? Jadi kalau lihat mawar, kalau Anda lihat durinya, pasti lihat kesukaran di situ. Nggak akan indah mawar itu, betul? Kalau Anda lihat kelopaknya, indah, walaupun ada duri, betul? Itulah mengambil sebuah peluang penghasilan. Ayo nambah paket ya. Ayo ya. Apa kabar? Siap. Jadi kayak gitu. Selalu ada oknum-oknum yang lain. Paham ya? Nah, oke teman-teman. Dan kalau sekarang kita berbicara, jadi ini udah clear semuanya ya. Jadi nggak usah didengerin orang-orang kayak gitu ya. Bodoh amat, penting orang dibayar. Terus
Nah kecuali ente geus posting, nah isukna awa duitna, nah geus eureun barengan. Benar. Saya yang mimpin. Ayo kita berhenti dari Melia. Kalau saya mimpin. Kalau benar nggak dibayar, ayo. Tapi kita bayar semua, betul? Betul. Aman? Aman. Udah selesai masalah kita. Pokoknya cuan is strong, udah satu. Ngapain orang kikiran untuk dibayarnya? Beda sekarang. Oke. Yang kedua, kalau kita melihat sebuah peluang antara media dengan bisnis lain. Sekarang kita berkata gini. Kalau kita nggak closing orang, selalu dia berkata tidak ada modal, betul ya? Betul. Udah pasti. Karena dia nggak punya duit, dia harus punya bisnis. Nah, masyarakat Indonesia itu selalu berpikir satu. Dia berpikir nanti kalau saya udah punya uang, saya mau bisnis. Itu salah pemikiran. Sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisnis. Tapi orang sukses itu yang berpikir saya harus punya bisnis dulu biar saya punya uang. Nah, jadi harus dibalik kata-kata orang sukses itu. Jadi banyak yang salah. Oh nanti saya udah punya uang baru bisnis, salah itu. Sampai kapanpun dia nggak akan punya uang. Sampai kapanpun. Saya mah nunggu uang dingin, nggak ada. Duit diasupkan dia 100.000 dilipat kemana tak? Lipat asupkan ke dompet. Pokoknya mana ulah indit. Naik motor, ngendar, sabar. Kelopak. Uang ada lagi, kami nggak 100.000. Ada uang dingin. Betul? Nah jadi teman-teman, teman anda kalau misalkan yang nggak ada uang itu bukan makhluk yang aneh, biasa aja. Tugas kita tinggal kasih tahu dia, justru kamu nggak punya uang, kamu bisnis di sini biar kamu punya uang. Sampai kapan nggak punya uang? Ini tuh kasih tahu. Kitanya yang harus ngotot dan memberikan solusi dan motivasi dia. Ya, sekarang kalau kita berkata gitu, anggap penghasilan pengen 1 juta per hari. Sekarang pertanyaannya, usaha apa? Banyak usaha emang. Bukan di media aja kita bisa sukses. Emang benar, di luar sana banyak kita bisa sukses di luar sana. Cuma pertanyaannya, lu punya modalnya enggak? Itu aja. Sekarang gini, anggap kita punya uang 1 miliar 1M. Buka bisnis rental misalkan. Harga Avanza anggap 250 juta. Berarti berapa Avanza? 4 Avanza. Dapat 4 Avanza. Oke, kita rentalin. Modal berapa? 1 miliar. Punya 4 Avanza, rentalin sama kita. Rental kira-kira Avanza berapa sehari? 300, 3,5. Betul ya? Anggap 250. 50 ribunya buat mediator, anggap. Berarti kalau 250 dikali 4 juta berapa? 4 juta. 4 Avanza berapa? 1 juta. Pertanyaannya, uang bersih, uang kotor? 1 juta uang bersih, uang kotor? Kenapa kotor? Karena harus ada biaya servis, biaya misalkan takutnya penyok mobil, betul ya? Belum nanti mobil dibawa kabur orang. Resiko banyak nggak? Itu pun kalau ada yang nyewa langsung 4. Benar nggak? Besoknya belum tentu ada yang nyewa. Terus Anda mau prospek siapa? Prospek Avanza? Gimana coba? Gimana pemasaran rental? Gimana? Biar tiap hari ada yang nyewa mobil Anda terus. Sabtu Minggu oke lah, ada yang nyewa. Oke, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang sebenarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya kemanain? Coba. Resiko lebih gede di luar sana. Teman saya, ini saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Uang 1M kata gue, aduh sakit banget. Cuma dapat 1 juta, aduh. Gue dapat 1 juta cuman prospek. Gak usah ngeluarin 1M, orang yang ngeluarin duit. Keluarin duit 7 paket, gue postingin, dapat sponsor 1 juta. Dan itu bersih. Belum leadership, taruh di triple bonus. Sekarang ini gaya-gaya owner rental. Wah. Cuman gaya-gayaan ngumpul, percaya saya. Benar. Ya. Ini modal 1M. Pertanyaannya, Anda bisa nggak mau saya 1M?
Coba 1M 7 paket PSC. Usahain 7 paketnya biar nanti saya ajarin tuh triple. Aduh. Satu paket lah harus. Benar nanti diajarin. Kasih tahu ini MLM ini enaknya gara-gara apa? Quartet bonus sama 5 step. Udah itu mantap. Jadi gini ya, lu posting 5 paket dibayar dikali 5 dibayar 25 paket. Cuma posting 5 paket bisa dibayar 25 paket. Cepat pokoknya beli Pajero beneran. Wah cepat bisa. Beli Civic Turbo wah cepat. Benar. Wah mantap. Siap? Siap. Iya. Sekarang, Pak, teman saya Pak. Nih, saya ini suka ikutan juga sama Pak Al, ada BSC Bandung Soccer Celebrity. Di situ ada Gianzola, ada Beckham, ada Fabiano. Itu pada pusing pemain Persib sekarang. Gajinya cuma dibayar 25%, bayangin. Nggak ada bonus, apalagi Gianzola. Baru ngambil Pajero, cicilan liur. Beneran. Wah bro, lihat saya. Pusing katanya. Apalagi ceweknya Gea Yubi, wah. Kena Yubi kan. Kena Yubi. Apa? Pusing pemain-pemain Persib sekarang. Kim Kurniawan dia buka di Sulanjana, Kim Barber, udah ngeri. Modalnya 500 juta dia. Tapi 1 juta bersih aja enggak. Apalagi resesi ekonomi sekarang. Dicukur di dia 80.000 sampai 100.000 sekali cukur. Dicuci dan lain-lain. Resiko sangat besar. Sekarang Anda lihat. Di ini Jatinangor lah lihat. Banyak yang tutup nggak? Ya. Sambar doer yang tadinya rame jadi bingung dia. Betul ya? Lalu apalagi tuh yang banyak ya? Itu kita nanya aja rukonya aja sewa kita berapa? Coba. Berapa? Nah itu 90 juta bayangin ruko nyewa dekat Jatinangor dikasih COVID upah COVID lihat betul? Coba mau sok nih saya tahu otak pengen bikin kafe waduh lah saya juga pikir kayak gitu oh duitan kan gaya hungkul so barista caduk lah oh duitan percaya ke saya ada duitan, kalau emang ada duitan saya udah ngelakuin itu dari dulu. Duit udah ada di Meli. Nah, mendingan beli tanah. Sekarang kan Covid banyak yang jualan tanah murah. Mali, bro. Nanti pas sudah mulai normal harga naik, jual kan. Kalau duitnya di mana? Di Melia Sehat Sejahtera. Ya, siap? Siap. Pemahaman dasar. Jadi nggak usah dengerin orang lain, Pak, tapi asa hese Pak jalan ke Melia. Kenapa susah? Karena Anda mendengar, selalu berpikir persepsi orang lain terhadap Anda. Baper. Orang nolak baper. Orang bilang nanti dulu baper. Lama itu gini ya, udah terimain aja hak dia. Emang kalau dia nggak mau ya udah nggak apa-apa cari yang lain. Kan gitu. Tukang bakso coba bayangin kok baper kumang nggak bisa jadi dagang bakso. Teng bakso kumang masuk itu. Susah, nggak boleh baper bisnis. Benar saya kasih tahu kalau Anda baper masih baper undang baper. Gabung tenya nggak ada saya. Jadi udah gini ya mikirnya gini, memberi aja udah. Memberi itu bukan uang, informasi aja memberi. Masalah dia mau nerima atau enggak itu masalah dia dengan Tuhan, udah biarin. Yang penting gue udah sodorin. Karena saya percaya, ya kalau sehari satu ya suksesnya kapan undang sehari satu? Sehari 10 langsung. Dari 10 ini enggak ya, saya yakin enggak 10-10-nya nolak. Pasti ayah menyangkut 2 mah. Bener nggak? Karena saya dulu kayak gitu pas pertama nih, bulan pertama saya ceritain dulu. Tapi ini ya. Ini udah clear ya? Nih. Jadi di awal itu saya itu pas bonus pertama itu ada ini. Mana? Oh ini penghapus. Boneka santet.
Ya, sini saya kasih tahu. Siapa di sini nih? Kita mengingat sebentar lagi kita akan memasuki beberapa bulan lagi kita akan Ramadan lagi. Siapa yang di sini yang ketika nawaitu somagodin anda dari Fadisali Ramadan ingin punya motor baru, mobil baru? Siap nih ya? Tempur siap? Wah, lanjut. Yang pertama, gak usah mikirin hasil dulu kalau bisnis. Ini tipsnya. Kalau gini ya, berharap itu menyakitkan saya. Apalagi berharap kepada manusia, wah. Kata Ali bin Abi Thalib bilang apa? Kepahitan yang paling pahit di dunia ini adalah berharap kepada manusia. Nah, jadi kok undang itu jangan satu, jangan. Pertama, undang itu sederhana, sesimpel aja. Simple, sederhana. Gak usah kaku, bebas terserah Anda. Gak usah textbook juga, bebas. Kalau saya waktu itu gabung pertama kali saya cuma nelpon. Jangan buka omongan lewat chat. Kalau mau nelpon. Misalkan pertama saya ingat si Hasan. Hasan lagi di mana Hasan? Assalamualaikum. Lagi di rumah, waalaikumsalam. Gimana butuh duit tuh mana butuh duit tuh? Emang mau urang rek mere duit ka mana? Nah, saya ingat kayak gitu doang udah. Boleh bener ipi duit tuh. Kopi, rokok aman di orang. Aman pokoknya. Urang kayak mana? Urang jemput siap-siap mana? Oke, udah jemput. Di mana letak susahnya? Di mana letak susahnya udah? Kita ngumpul bawa. Belilah rokok walaupun nggak punya duit ya setengah mah beres ya Pak. Setengah sewang ya kan. Rokok, kopi udah dengerin. Di mana letak susahnya? Pak, susah Pak nyari orang. Ya udah nyari monyet. So, sekarang saya nanya gini. Beneran, saya mau nanya. Susah, jujur aja jawab jujur. Sekarang nyari monyet lebih susah mana nyari monyet nyari orang. Sekalinya ada monyet bingung. Kumaha ke orang nangkep kesian. Kalau Anda masih berpikir bilang susah nyari orang, ya udah cari monyet sok sana. Saya bayar Pak. 100.000 per monyet. Gak usah, pokoknya gak usah nunggu si monyet itu gabung atau enggak, gak usah. Bawa we ke 5 orang, kan bere 200.000, benar. Sok cari monyet. Benar sok. Ada yang bisa, ada yang bingung, sok cari monyet. Setiap monyet yang dibawa ke 5 orang bere 200.000. Tapi mana itu gendong? Kita batur, ya. Nanti monyetnya tenggelam dari orang. Kita lagi buat nyerang orang yang hina ya. Serang ya, orang mana? Ya. Berarti nggak susah kan nyari orang kan? Gampang, undang cuma kayak gitu. Apa coba yang ribet? Dipikirin.